wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Fajriya, NIM 220722 dari kelas RA2 SD. Saya di sini akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal education. Nah, di sini ada mengapa manusia harus dididik. Beberapa asumsi yang memungkinkan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain, ibu, ayah, atau mendapatkan melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena manusia lahir tidak langsung bisa berbicara ataupun lainnya. Dan manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan itu sendiri memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama. Manusia, anak didik, hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Dan di sini ada manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusannya untuk menjadi manusia, tetapi ya tidak dengan sendirinya. Menjadi manusia itu untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Drija Karya SJ 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika. Manusia sebagai dinamika, artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu 1. Prinsip potensialitas, dan 2. Prinsip dinamika, dan 3. Prinsip individualitas, dan 4. prinsip. Nah, di sini ada anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Dalam perjalanan hidupnya, anak manusia masih harus belajar untuk kehidupan. Adapun hal tersebut mengaplikasikannya adanya tergantungan dan perlunya anak memperoleh bantuan dari orang dewasa untuk dapat mewujudkan semua potensinya itu. Anak manusia mempunyai ketergantungan kepada orang dewasa. Sepertinya masih kecil untuk memerlukan makan dan berproses untuk berjalan, berbicara. Nah, di sini manusia lahir tidak berdaya. Manusia memiliki kelebihan. Manusia belum dapat dirinya sendiri. Dan manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi dan dunia manusia sebagai dunia terbuka. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. Manusia mampu menggunakan alat manusia sebagai makhluk yang dididik. Jadi perlunya manusia itu harus dididik terlebih dahulu dari dia kecil. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Anak manusia sejak dilahirkan berkembang terus hingga mati. Berkembang anak manusia itu meliputi perkembangan fisik dan psikis, berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 faktor perkembangan manusia. A. Faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Dan B. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Dan C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa emosi, motivasi, integrasi, sifat, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa ciri perkembangan kejiwaan anak SD. Dikemungkinkan oleh Abu Ahmadi 2001 sebagai
berikut. 1. Pertumbuhan fisik dan motorik maju pesat. 2. Kehidupan sosial diperkaya dengan kemampuan bekerja sama dan bersaing dalam kehidupan kelompok. Dan 3. Mempunyai kemampuan memahami sebagai akibat. Nah, di sini ada kesimpulan tema manusia sebagai animal education adalah manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi-potensi dalam kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak siap mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan di mana dia berada. Dengan bekal berbagai potensi itulah manusia dipandang sebagai makhluk yang dapat dididik bertolak dari pandang tersebut. Secara implisit terlihat pula bahwa tidak punya manusia dipandang sebagai makhluk yang harus dididik, apabila manusia bukan makhluk yang dapat dididik. Begitu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau omongan, saya juga masih belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.